Perjanjian darah di bawah rumah bambu. Rumah yang tidak pernah benar-benar kosong. Arga tidak pernah percaya mitos. Ia datang ke desa Sumber Arum hanya untuk menjual rumah warisan kakeknya. Rumah kayu tua berdinding anyaman bambu itu berdiri sendirian di ujung desa, menghadap sawah kosong dan hutan kecil yang jarang disentuh warga. Warga desa memperhatikannya dengan tatapan aneh sejak ia tiba. Seorang ibu tua sempat berkata pelan, "Kalau dengar suara desisan malam-malam, jangan dijawab." Arga hanya tersenyum tipis. Malam pertama di rumah itu terasa berat. Udara lembab, bau tanah basah menyelinap dari sela-sela lantai papan. Jam di ponselnya menunjukkan 01,13 dan saat itulah ia mendengarnya. Ses, desisan panjang, dalam, seperti berasal dari bawah rumah. Arga duduk perlahan. Suara itu tidak berhenti, malah bergerak, mengitari mata di balik anyaman bambu. Arga mengambil senter dan menuju dapur. Dinding bambu di bagian belakang bergerak halus, seolah ada sesuatu merayap di dalam anyamannya. Retakan kecil terbuka, dan dari celah itu, satu mata kuning menyala muncul. Seekor ular hitam besar keluar setengah tubuhnya. Di kepalanya ada garis merah. Seperti simbol. Anehnya, ular itu tidak menyerang. Ia hanya mendesis pelan, dan Arga merasakan sesuatu di lengannya. Hangat saat ia melihat, muncul garis merah tipis menyerupai sisik. Ular itu perlahan mundur, menghilang ke dalam dinding. Seolah berkata, "Aku kembali." Rahasia yang terkubur di tanah. Keesokan harinya, Arga menemui tetua desa. Namanya Mbah Wiryo. "Itu bukan ular biasa," bisiknya. "Itu penunggu tanah. Kakekmu pernah memanggilnya. Puluhan tahun lalu, kakek Arga melakukan ritual pesugihan. Ia meminta kekayaan dan keselamatan. Sebagai gantinya, ia harus menyerahkan keturunan laki-laki pertama saat waktunya tiba." Arga tertawa gugup. Namun Mbah Wiryo menunjuk lengannya. Tanda sisik merah itu kini semakin jelas, berdenyut seolah hidup yang bangkit dari bawah rumah. Malam ketiga, lantai papan mulai bergetar. Retakan muncul, tanah basah terlihat dari bawah. Dan dari sana, ular-ular kecil hitam keluar. Puluhan, ratusan. Mereka mengelilingi Arga. Tak menggigit, hanya menatap. Lalu lantai di tengah ruangan jebol. Ular besar itu muncul sepenuhnya. Tubuhnya panjang, hampir 10 meter. Matanya menyala terang. Suara itu terdengar di kepala Arga. Janji belum lunas. Tubuh Arga kaku. Tanda di lengannya menyala merah terang. Ular itu mendekat dan melilit perlahan. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menandai keturunan terakhir. Pagi harinya, rumah itu kosong. Tak ada Arga, tak ada darah. Hanya kulit ular besar terkelupas di tengah ruangan. Dan di bawah rumah ada lubang besar menuju tanah basah. Jejak merayap menuju hutan. Sejak malam itu, warga desa sering mendengar desisan panjang dari arah rumah kosong tersebut. Dan kadang di celah bambu yang retak, mereka melihat mata kuning menyala, menunggu. Karena perjanjian tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berpindah dari satu keturunan ke keturunan berikutnya.